Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang akan Ibu bahas pada pertemuan ini ada tiga. Yang pertama, kegiatan konsumsi, yang kedua, kegiatan produksi, dan yang ketiga, kegiatan distribusi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan konsumsi disebut juga sebagai konsumen. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, orang yang tinggal di dataran tinggi akan membutuhkan jaket, sedangkan orang yang tinggal di dataran rendah akan membutuhkan kipas angin. Yang kedua, agama. Agama seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Seperti orang Islam membutuhkan masjid sebagai sarana beribadah, sedangkan orang Nasrani membutuhkan gereja sebagai sarana beribadah. Yang ketiga, adat istiadat. Orang Sumedang jika mengadakan sunatan akan mengadakan hiburan kuda renggong, sedangkan orang Subang jika mengadakan sunatan akan mengadakan hiburan sisingaan. Peradaban. Peradaban akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Seperti jika zaman dulu kita untuk mengirimkan pesan cukup menggunakan pos, maka hari ini kita membutuhkan handphone untuk mengirimkan pesan. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, guru memerlukan laptop, memerlukan papan tulis untuk bekerja, sedangkan dokter memerlukan stetoskop untuk bekerja. Selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan manusia adalah pendapatan. Seseorang yang berpendapatan tinggi mungkin kebutuhannya akan berbeda dengan seseorang yang berpendapatan rendah. Orang yang berpendapatan tinggi mungkin saja akan membeli minyak yang kemasan. Kemudian orang yang berpendapatan rendah mungkin saja dia akan lebih memilih membeli minyak yang curah atau kiloan. Dan yang terakhir adalah selera. Selera seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, orang Sunda memiliki selera asin dan pedas. Sedangkan orang Jawa memiliki selera manis. Maka kebutuhan orang Sunda dengan orang Jawa berbeda. Teori konsumsi menjelaskan bagaimana konsumen memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kepuasan. Ada dua pendekatan untuk mengetahui kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi. Yang pertama, ada pendekatan kardinal. Dalam pendekatan kardinal menyatakan bahwa kepuasan seseorang dapat dihitung dengan satuan utility. Yang kedua, ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan seseorang tidak dapat dihitung, hanya bisa diurutkan atau dibandingkan. Untuk lebih memahami kedua pendekatan ini, perhatikan contoh berikut. Di sini ada beberapa jenis coklat. Yang pertama ada Silver Queen, yang kedua ada Cadbury, yang ketiga ada Toblerone. Jika menggunakan pendekatan kardinal, maka kepuasannya bisa dihitung dalam mengkonsumsi coklat-coklat ini. Jika mengkonsumsi Silver Queen, kepuasan yang diperolehnya sebesar 8 utility. Sedangkan jika mengkonsumsi Cadbury, maka kepuasan yang akan diperolehnya sebesar 7 utility. Sedangkan jika mengkonsumsi Toblerone, kepuasan yang dimilikinya akan sebesar 8,5 utility. Sedangkan menurut pendekatan ordinal, kepuasan seseorang itu tidak bisa dihitung, hanya bisa diurutkan. Maka di sini diurutkan dari yang memiliki kepuasan terbesar ke kepuasan yang paling kecil. Maka yang paling besar yang pertama adalah Toblerone, yang kedua Silver Queen, yang ketiga Cadbury. Dalam teori konsumsi dengan pendekatan kardinal,
ada hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 ini menyatakan jika pemenuhan kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka kepuasan atau kenikmatan atas pemenuhan kebutuhan itu semakin lama akan semakin berkurang. Contohnya, jika ada seseorang yang melakukan olahraga pada siang hari, maka dia akan merasakan haus. Karena haus, maka dia akan membutuhkan yang namanya air minum. Pada kasus pertama, ia diberikan 1 gelas air minum, maka tingkat kepuasannya adalah senilai 10 utility. Kemudian, dia diberikan lagi air minum menjadi 2 gelas, maka tingkat kepuasannya menurun dari 10 menjadi 8. Karena air minumnya masih tersisa, maka diberikan lagi air minumnya, jadi 3 gelas, maka tingkat kepuasannya menjadi 6. Diberikan lagi menjadi 4 gelas, tingkat kepuasannya menjadi 2. Diberikan lagi 5 gelas. Mungkin dia udah hilang hausnya, malah sudah mual karena terus-terusan minum, maka tingkat kepuasannya menjadi 0. Nah, hukum Gosen ini menyatakan jika pemenuhan kebutuhan seseorang dilakukan secara terus-menerus, maka tingkat kepuasannya akan menurun. Kemudian, dalam teori konsumsi dengan pendekatan kardinal, ada hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 ini menyatakan, pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang sama. Contohnya, misalkan kita punya uang 10.000, maka uang 10.000 ini tidak akan kita gunakan untuk membeli satu barang yang sama. Maka kita akan menggunakannya untuk membeli makan, misalkan sebesar 4.000 dengan nilai kepuasannya 6. Minum dengan harga 2.000, kita akan mendapatkan nilai kepuasan 7. Ongkos senilai 3.000 dan kita akan mendapatkan kepuasan sebesar 6,5. Dan mungkin untuk menabung sisanya sebesar 1.000, maka kita akan mendapatkan kepuasan senilai 7. Maka pada kesimpulannya, hukum Gosen 2 ini menyatakan jika seseorang memiliki uang 10.000, maka uang 10.000 ini tidak akan dibelikan untuk membeli makanan semua atau minuman semua, tapi akan digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian, kegiatan ekonomi yang akan dibahas selanjutnya adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan produksi disebut juga dengan produsen. Dalam melakukan produksi, pasti kita membutuhkan bahan-bahan untuk melakukan produksi atau disebut dengan faktor-faktor produksi. Apa saja sih bahan yang dibutuhkan dalam melakukan produksi? Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, bisa tanah, tumbuhan, hewan, udara, air, hujan, bahan tambang, dan lain-lain. Faktor yang kedua yang kita butuhkan dalam produksi adalah sumber daya manusia, atau biasa kita sebut dengan tenaga kerja, yaitu segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang dibutuhkan selanjutnya adalah modal. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Modal berdasarkan jenisnya bisa berupa barang, bisa berupa uang. Berdasarkan wujudnya, modal bisa modal konkret dan modal abstrak. Dan yang terakhir yang kita butuhkan untuk melakukan produksi adalah skill kewirausahaan. Skill kewirausahaan adalah keahlian untuk menyatukan ketiga sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal, dan tanggung jawab atas kelancaran usaha produksi. Dalam perusahaan, ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi, disebut juga dengan biaya produksi.
Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi. Biaya produksi dibagi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang besarnya tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang besarannya terpengaruh oleh banyak sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh biaya variabel adalah bahan baku. Untuk mencari biaya produksi, kita bisa menggunakan rumus total cost atau biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Setelah melakukan produksi, perusahaan akan menjual produknya sehingga perusahaan akan mendapatkan penghasilan atau penerimaan. Penerimaan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk. Adapun cara mencari penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh perusahaan adalah TR sama dengan P dikali Q. TR adalah penerimaan, P adalah harga jual barang, Q adalah jumlah barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Dan jika penghasilan atau penerimaan perusahaan lebih besar dibanding biaya produksi yang dikeluarkan, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Cara mencari laba adalah total revenue atau pendapatan dikurangi total cost atau biaya produksi. Dalam teori produksi, ada sebuah hukum yang menyatakan hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum ini dikemukakan oleh David Ricardo. Hukum ini menyatakan penambahan tenaga kerja pada sebidang tanah mula-mula akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, pertambahan tenaga kerja akan memberikan tambahan hasil yang semakin berkurang. Untuk memahami teori produksi ini, perhatikan contoh berikut. Ketika seseorang memiliki kebun dan dikerjakan oleh satu tenaga kerja, maka kebun itu akan menghasilkan 10 kuintal bahan pangan. Kemudian, tenaga kerjanya ditambah menjadi 2 orang, maka bahan pangan yang dihasilkannya menjadi 21 kuintal. Maka, mendapatkan tambahan hasil sebesar 11 kuintal. Kemudian, tenaga kerjanya ditambah lagi menjadi 3 orang. Total pangan yang dihasilkan menjadi 34 kuintal. Dari 21 ke 34 maka akan mendapatkan tambahan hasil sebesar 13 kuintal bahan pangan. Kemudian ditambah lagi menjadi 4 orang tenaga kerjanya. Maka hasil pangan yang dihasilkan pun bertambah menjadi 42 kuintal. Dari 34 ke 42 maka mendapatkan tambahan hasil sebesar 8 kuintal bahan pangan. Kemudian ditambah lagi menjadi 5 orang. Hasil pangan yang dihasilkan menjadi 48 kuintal. Namun tambahan hasilnya menjadi 6 kuintal. Nah, teori ini atau hukum ini menyatakan jika tenaga kerja terus-terusan ditambah, sedangkan kebun yang diolahnya tetap, maka mula-mula akan memberikan tambahan hasil yang naik, tapi lama-kelamaan pada titik tertentu akan memberikan tambahan hasil yang semakin berkurang. Maka di sini hukum hasil yang semakin berkurang berlaku pada penggunaan tenaga kerja 4, yaitu tambahan hasilnya dari 13 menurun menjadi 8. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam melakukan distribusi. Yang pertama adalah faktor pasar. Faktor pasar di sini maksudnya saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Faktor yang kedua adalah faktor barang. Nilai unit barang, besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya sebuah barang, standar barang dalam pengemasan akan mempengaruhi cara produsen melakukan distribusi barang. Kemudian, yang ketiga adalah faktor perusahaan. Sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan pelayanan yang diberikan sebuah perusahaan akan mempengaruhi cara sebuah perusahaan melakukan distribusi. Yang keempat adalah kebiasaan pembelian. Kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan dan ongkos penyaluran barang akan mempengaruhi produsen dalam melakukan kegiatan distribusi. Ada beberapa cara produsen dalam melakukan distribusi. Cara ini disebut dengan mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah pengaturan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada dua cara distribusi yang biasa dilakukan oleh produsen. Yang pertama adalah distribusi pendek, atau disebut juga sebagai distribusi langsung. Adalah distribusi yang tidak menggunakan perantara distribusi. Yang kedua ada distribusi panjang atau distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi yang menggunakan perantara distribusi dalam kegiatan distribusinya. Contoh kegiatan distribusi langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Garis pertama menggambarkan kegiatan distribusi secara langsung. Produsen menyalurkan barangnya langsung kepada konsumen. Kemudian pada garis kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu merupakan kegiatan distribusi tidak langsung. Pembahasan untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau menghubungi Ibu langsung lewat pesan WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.